Shalom, hari ini kita akan belajar tentang teori-teori pendidikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran ini dapat memberkati kita dan kita mendapat wawasan baru di dalamnya dalam mengembangkan teori-teori pendidikan ini dalam pembelajaran kita. Mengapa penting berteori? Ada kalanya kita mendengar istilah orang-orang yang tidak dapat melaksanakan praktik secara nyata dan hanya bisa berteori. Tetapi hari ini dalam pembelajaran kita, mengapa penting berteori? Yang pertama, karena pendidikan harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan? Itu semua stakeholder di dalam kependidikan tersebut. Dan salah satunya adalah guru atau dosen atau tenaga pendidik. Bagaimana kita bertanggung jawab? Tentu kita harus memahami teori-teori di dalam pendidikan sehingga ketika kita melakukan sebuah tanggung jawab berdasarkan teori yang ada, itu dapat kita aplikasikan atau praktekkan di lapangan di dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa atau kepada siswa. Apakah pengertian teori? Yang pertama, teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Jadi, sebuah teori itu melewati penelitian dan sebuah penemuan. Untuk membuktikannya, maka harus ada data. Dan bisa dijelaskan walaupun jika ada pertanyaan, maka argumentasinya kuat dan dapat diterima. Hal yang kedua, pengertian dari teori, yaitu penyelidikan eksperimen yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Jadi, ketika berteori, maka seseorang melakukan penyelidikan eksperimen yang mampu menghasilkan fakta. Kemudian ada indikatornya berdasarkan ilmu pasti, secara logika dapat diterima, secara metode itu dapat dipelajari, kemudian ketika disampaikan dia punya argumentasi yang kuat atau jelas. Bagian selanjutnya kita belajar tentang tindakan pendidikan. Tindakan dalam pendidikan itu penting. Karena tanpa teori yang jelas, yang baik, yang dapat diterima, maka tindakan dalam pendidikan hanya didasarkan atas alasan-alasan yang kebetulan, seketika, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, hal yang pertama, dalam tindakan pendidikan ini, menunaikan nilai yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik. Apa maksudnya? Nilai tentang pendidikan itu harus disampaikan. Nilai yang terbaik itu, teori yang sudah diketemukan tadi, yang terbaik itu harus disampaikan. Bukan karena alasan yang kebetulan, seketika, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pendidikan dalam praktik tidak
dalam praktik dipaksakan tanpa teori dan alasan yang memadai, maka hasilnya adalah bahwa semua pendidik dan peserta didik akan rugi. Mengapa penting? Karena kalau pendidik dan peserta didik rugi, maka hasil yang didapatkan juga tidak ada. Bagian penting lain yang kita pelajari, tujuan dasar dari sebuah teori. Tujuan dasar teori adalah untuk yang pertama mengungkapkan suatu fenomena. Hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Contoh seperti fenomena alam. Jadi diungkapkan. Hal yang kedua, menjelaskan suatu fenomena secara rasio, empiris dan sistematis. Dijelaskan secara rasio, berdasarkan akal sehat, akal budi atau nalar. Dijelaskan secara empiris, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan atau pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian menjelaskannya secara sistematis, teratur menurut sistem, dengan cara yang telah diatur sehingga dapat diterima dengan baik. Hal yang ketiga, memprediksi suatu fenomena secara rasional, empiris, dan sistematis. Jadi secara rasional, memprediksinya artinya bahwa harus menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat, lalu baru dapat diprediksi. Yang keempat, merumuskan konsep, catatan, asumsi, dan generalisasi yang logis. Artinya, sesuatu yang sudah diungkapkan, dijelaskan, diprediksi, dirumuskan dalam sebuah konsep secara generalisasi, artinya membentuk gagasan atau simpulan dari setiap kejadian sehingga dapat diterima. Kemudian yang kelima, mengukur suatu fenomena melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Pada akhirnya, setelah dirumuskan, diukur mutunya secara kualitatif, kemudian jumlah dan banyaknya secara kuantitatif, sehingga teori yang ditemukan itu dapat diterima dan bermanfaat. Kita akan mempelajari beberapa teori dalam pendidikan. Tidak semua kita pelajari dalam pembelajaran ini, hanya beberapa yang saya simpulkan. Yang pertama, teori pendidikan behaviorisme. Teori ini mengungkapkan tentang pengetahuan yang pada dasarnya diperoleh dari pengalaman atau empiris. Jadi yang diharapkan dari teori behaviorisme ini adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Oleh karena itu, aliran ini berusaha mencoba menerangkan dalam pembelajaran bagaimanakah lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku seseorang. Sehingga, jika disimpulkan, maka menurut teori behaviorisme ini, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan sangat penting bagi sebuah pendidikan. Hal yang kedua, di dalam teori pendidikan,
yaitu kognitivisme. Teori ini mempunyai dasar pemikiran secara rasional, pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut teori ini, seseorang belajar disebabkan oleh kemampuan dalam menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan. Teori ini juga berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimana orang-orang berpikir. Sehingga jika disimpulkan, menurut teori kognitivisme, pendidikan dihasilkan dari proses berpikir. Ketika dia bisa berpikir dengan baik, maka proses pendidikannya juga akan menjadi lebih baik. Teori pendidikan yang ketiga yaitu konstruktivisme. Dasar dari teori ini, pengetahuan diperoleh karena keaktifan siswa itu sendiri. Jadi proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data. Agar siswa memiliki kebiasaan berpikir, maka dibutuhkan kebebasan dan sikap belajar. Tujuan dari teori ini, siswa akan menjadi pembelajar mandiri dan menemukan sendiri pengetahuan yang ia perlukan dalam kehidupannya. Saya pikir ini hal yang luar biasa bagi seorang siswa ketika dia belajar mandiri. Dia akan menemukan sendiri pengetahuan-pengetahuan yang pasti akan berfungsi bagi kehidupannya. Teori pendidikan yang keempat yaitu humanistik. Teori ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan memanusiakan manusia, mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Hal seperti ini penting ketika seseorang menemukan potensi yang ada dalam diri mereka, maka itu tidak saja kepada keberhasilan atas diri mereka yang dapat mereka nikmati, tapi itu bisa memberikan dampak yang besar ketika potensi yang ada itu digunakan dengan baik. Kesimpulan dan refleksi. Pendidikan adalah syarat mutlak apabila manusia ingin tampil dengan sifat-sifat hakikat manusia yang dimilikinya. Jadi perubahan bisa terjadi, sesuatu bisa dihasilkan kalau seseorang dapat mengaplikasikan pendidikan dengan baik. Hal yang kedua, pendidikan harus dilaksanakan secara sadar, mempunyai tujuan yang jelas, dan menjamin terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, pendidikan itu punya tujuan yang luas, mengharapkan adanya sebuah perubahan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, ke arah yang lebih baik. Sebabnya mengapa teori diperlukan untuk membangun pendidikan menjadi lebih baik dan ada hasil yang dapat diterima atau dinikmati. Lalu pada akhirnya kita akan berpendapat
pendidikan adalah menunaikan nilai yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik. Jadi ketika kita memahami konsep pendidikan dengan benar, berarti kita sedang menunaikan nilai yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik. Siapa yang bertugas, yang bertanggung jawab adalah kita semua. Kiranya pembelajaran hari ini boleh memberkati kita dan kita akan menjadi orang yang terampil, cerdas, dan dapat mengaplikasikan pendidikan kita dengan lebih baik, bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.